Halo Healthies, kembali lagi di podcast Wet Campus. Gimana nih kabar kalian semua di bulan Ramadan tahun ini? Apakah puasanya lancar atau ada kendala atau malah belok ke warteg siang-siang nih? Di podcast kali ini aku nggak sendirian karena kedatangan bisa dibilang narasumber yang sangat-sangat spesial pakai banget nih. Langsung saja kita sambut. Langsung perkenalan sendiri aja deh, biar teman-teman podcast nggak penasaran nih. Oke, halo Heldis, ketemu lagi nih sama aku. Sebelumnya bentar, aku mau ngomong dulu sama Hazel. BTW nih Zel, bisa banget ya basa-basinya bilang spesial kayak martabak aja. Iya, ini karena tagnya malam-malam jadi Oh iya. lapar nih. Oh iya, nanti habis ini ya. Siap. Oke. Oke, halo Yudis. Ketemu lagi dengan aku, Santi. Jadi di podcast kali ini aku akan mungkin ya bisa dibilang nemenin Hazel biar nggak sendirian, biar nggak ngenes banget. Sakit banget sih kalau sendirian sih. Oh iya, jangan curhat ya Hazel. Siap. Oke, jadi gimana nih Hazel? Kita mau ngomongin apa nih di podcast kali ini? Aku penasaran sama satu topik sih Mbak. Berhubung sekarang bulan April dan ada Hari Kartini. Kartini kan terkenal dengan slogan emansipasi wanita nih. Iya, betul banget. Itu kan masih berkaitan dengan kesetaraan gender nih. Nah, kalau menurut Mbak Santi, oh ya, sebelumnya aku panggil Mbak Santi aja sih ya, nggak apa-apa ya. Oh, boleh banget. Mau manggil sayang juga boleh. Waduh. Bahaya. Iya, lanjut dulu. Menurut Mbak Santi nih, arti kesetaraan gender itu apa sih? Oke, pertanyaan awal yang lumayan berat sih ya Yotis. Harus Ya, jadi ya mau gimana lagi, tetap harus kita jawab biar kita sama-sama membuka pikiran kita soal kesetaraan gender. Ya mungkin nggak begitu berpengaruh, tapi semoga bisa masuk di hati para pendengar podcast kali ini gitu. Oke, kalau menurut aku kesetaraan gender, apa ya? Ya bisa dilihat lah ya dari kata kesetaraan. Yang menurut aku tuh harusnya tidak ada perbedaan, tidak ada keterbatasan antara cewek dan cowok, laki-laki dan perempuan dalam hal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat atau apapun itu. Tapi setara ini tidak berarti harus sama. Kayak misal nih, kamu nih dapat satu, aku sebagai cewek harus dapat satu, enggak gitu. Tapi maksudnya setara di sini harus sesuai dengan kebutuhan dan kodratnya masing-masing kayak gitu. Berarti intinya kan sesuai porsi masing-masing ya Mbak? Iya, betul banget. Nah, kalau misal kesetaraan gender tuh mengapa harus ada gitu? Mengapa harus ada? Iya. Iya, emang harus ada sih kalau menurut aku. Kalau jadi pertanyaan mengapa harus ada, kesetaraan gender itu menurut aku sangat penting. Mengapa? Supaya antara cowok dan cewek ini tuh mendapatkan perlakuan yang sama, itu tadi yang aku bilang di awal. Iya. Sama ini maksudnya adil, tapi adil di sini juga apa ya? Tidak berarti harus mendapatkan suatu hal yang sama, itu tadi yang aku bilang di awal. Jadi harus tetap sesuai dengan kebutuhan. Dan mungkin kalau menurut aku kesetaraan gender ini bisa apa ya, istilahnya biar tidak ada saling menjudge, cowok harus lebih tinggi dari cewek, biar tidak ada kayak gitu sih kalau menurut aku. Nah, ngomong-ngomong masalah kesetaraan gender nih, aku kepikiran sama salah satu apa ya, yang sering kita dengar lah tentang kata ladies first. Nah, menurut Mbak Santi sendiri tuh tanggapan tentang kata itu apa nih? Oke, kita bahas soal ladies first ya. Aku suka banget nih kalau cewek suka diprioritasin. Asik. Oke, kalau menurut aku soal ladies first ini seharusnya tidak menjadi suatu keharusan sih, tapi harus menjadi apa ya? Kayak istilahnya tuh, kalau menurut aku ladies first ini tuh di masyarakat ini sudah terlanjur dinormalisasikan. Iya, benar banget. Seharusnya nggak semua hal itu harus memprioritaskan cewek.
Tapi ya dimana kita harus sebagai cowok nih terutama harus ngeliat juga situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan cewek itu harus diprioritasin. Kayak misal nih, kamu Diesel naik bis, oh jangan kamu deh, kan aku nih sebagai cewek. Nah, misal nih aku naik bis, terus ngelihat ada kakek-kakek tua renta itu berdiri, naik bisnya berdiri kayak gitu. Nah apa iya, apa pantas aku tetap menerapkan ladies first kayak gitu kan? Jadi ya kalau menurut aku sesuai situasi dan kondisi, nggak semua harus ladies first kayak gitu. Kayaknya dari jawaban-jawaban yang udah ada, aku ngerasa ini ya Mbak, nggak salah pilih partner gitu loh. Salah sih kalau menurutku sih. Kayak ngerasa dapat partner yang tepat untuk bahas ini gitu. Oh jelas banget, kayak motivator gak sih? Asik. Wakil nih soal mohon maaf ya. Aku pengen ini sih Mbak, apa ya, penasaran tentang kan kita di Poltekkes nih, dan Poltekkes kan mayoritas cewek nih. Ya betul Di banget. Poltekkes juga kan ada banyak banget organisasi atau perkumpulan atau apapun lah jenisnya. Kan pasti anggotanya atau misal pendaftarnya kan kebanyakan cewek. Menurut Mbak Santi nih, terkadang kan wanita selalu dianggap remeh untuk menjadi pemimpin. Nah, misal dari Mbak Santi sendiri, kalau misal pernah mengalami hal itu, menurut Mbak Santi gimana nih? Oke, semakin kesini pembicaraan kita semakin menarik nih Heldies. Semakin pagi soalnya Mbak. Oh iya, jangan sebut waktu ya. Iya siap. Ya anggap saja ini bagian perjuangan kita. Siap. Oke, kalau soal itu mungkin udah menjadi pertanyaan, pernyataan sih lebih tepatnya pernyataan dan juga pembicaraan umum Zel. Kalau cewek itu selalu diremehkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau yang aku lihat sih faktor yang salah satu faktor tersebut itu mungkin dikarenakan jumlah cowok yang lebih banyak daripada jumlah cewek. Dan hal tersebut itu sudah menjadi stigma di masyarakat kalau cewek itu nggak bisa apa-apa tanpa cowok gitu. Tapi kalau menurut aku nggak seperti itu, bukan maksud aku membela pihak cewek gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, teknologi, perkembangan kehidupan di masa kini, itu kalau yang aku lihat semakin kesini tuh aku lihat tuh cewek semakin banyak yang memiliki jiwa independen. Sekarang banyak kok cewek yang menjadi pemimpin dan lebih berani untuk speak up, misalnya aksi turun challenge. Jadi hal tersebut tidak menutup kemungkinan kalau cewek itu juga bisa memimpin gitu. Benar. Sama seperti cowok kayak gitu. Mungkin hanya berbeda di pemikiran aja. Iya. Nah, aku pengen nanya juga nih sama kamu, kan ya nggak lucu nih ya kalau aku terus yang ditanyain. Aku juga pengen nanya sama kamu. Oh, apa nih kau nanya ke saya nih? Oke, kamu nih sebagai perwakilan cowok membenarkan atau tidak soal wanita yang selalu diremehkan untuk menjadi pemimpin? Agak kaget ya tiba-tiba dapat pertanyaan mendadak nih. Oh iya, emang harus ada sensasi kagetnya biar lebih seru nih kita. Kalau menurutku ya, wanita jadi pemimpin itu bukan hal yang salah. Karena menurutku sendiri, pemimpin itu yang kita butuhkan untuk seorang pemimpin adalah pola pikir dan gimana cara seorang itu untuk memimpin bawahannya lah. Jadi entah itu cowok ataupun cewek, selagi dia bisa memimpin dan memberi arahan yang baik kepada bawahannya, ya itu menurutku is okay gitu loh. Jadi nggak terlalu berpengaruh sih entah pemimpin cewek atau cowok, yang penting ya dia bisa memimpin apa yang dia pimpin gitu. Iya, setuju banget. Ya kalaupun misal nggak perlu persaingan lah ya antara cowok sama cewek. Kalau bisa mah jalan bareng, kita maju bareng, kita istilahnya saling bertukar pikiran. Mohon maaf nih, belibet ya say. Ya saling bertukar pikiran, saling berpendapat aja. Kalaupun dari pendapat itu bisa kita satukan, ya kita bisa maju bareng-bareng gitu antara cowok sama cewek gitu. Oh iya nih,
Kan Mbak Santi ini ikut organisasi nih di kampus Poltek sendiri. Pernah nggak sih dapat kayak perlakuan atau semacam sejenisnya lah tentang ya diremehkan untuk menjadi pemimpin teman-teman nih? Wah, kalau soal itu jujurly aku belum merasa dan mungkin juga aku berbodo amat sih Zo. Tapi ya kadang sempat mikir kok kayak nggak yakin gitu. Sempat mikir juga ada nggak sih yang ngeremehin, bertanya-tanya gitulah ya, pengen tahu. Tapi ya balik lagi aku mikir ya udahlah, yang penting selama megang tanggung jawab itu aku ngelakuin yang terbaik dan tentunya tidak mendiskriminasi anggota kayak gitu. Nah kalau misalnya Healthies nih, ada nggak yang merasa diremehin nih menjadi pemimpin? Kalau saranku yaitu nggak usah terlalu dijadiin beban, sedikit berbodo amat, tapi jangan menyepelekan juga. Harus bisa ngebuktiin nih kalau kita nih sebagai cewek terutama juga pemimpin dan nggak ketergantungan sama cowok kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman yang pernah ngerasain juga atau mungkin di tempat manapun ngerasain diremehkan bisa langsung apa ya, tulis di kolom komentar atau bisa curhat-curhat DM atau gimana nih Mbak? Iya boleh banget, tulis di komentar aja Zal, biar kita bisa berbalas komentar langsung di komen dan bisa dilihat para viewers dari Instagram UKM Kampus gitu ya. Iya, biar sama-sama belajar juga ya. Nah, Dari Mbak Santi sendiri kan pasti sering apa ya, menemukan, bukan kasus sih, kayak sering denger lah kalau misal di kendaraan umum laki-laki harus ngalah sama perempuan atau sebaliknya lah, entah itu sudah tua atau gimana, pasti kan yang lebih kuat biasanya yang berdiri nih. Nah, jika para wanita atau Mbak Santi sendirilah menginginkan kesetaraan gender dengan pria, mengapa ketika naik kendaraan umum atau dalam beberapa situasi ingin lebih diistimewakan lah, lebih apa ya, lebih tepatnya apa sih, peribahasanya lah gitu. oh iya, iya. Paham Zal, paham. Kalau menurut aku soal itu udah apa ya istilahnya udah sedikit keluar dari kesetaraan gender sih Zal. Kalau menurut aku itu lebih ke kemanusiaan aja, dimana kita memperlakukan manusia sesama manusia kayak gitu. Iya, iya. Cowok sama cewek kan juga manusia nih. Nah kalau menurut aku kenapa cewek ingin lebih diistimewakan dalam hal naik bis itu lah ya contohnya kayak gitu. Kalau menurut aku karena biologis laki-laki dan perempuan ini berbeda, yang mana itu tingkat kekuatan biologis laki-laki itu lebih prima nih dibanding perempuan. Jadi ya kesadaran antara manusia aja nih buat mana nih yang harus diprioritaskan kayak gitu. Ngomong-ngomong soal kesetaraan gender, di luar sana banyak banget yang sering kita dengar lah, ada beberapa kelompok orang yang selalu berteriak tentang mari tegakkan kesetaraan gender pria dan wanita. Nah, menurut Mbak Santi sendiri siap nggak sih untuk kesetaraan di segala bidang mungkin ya, yang seperti orang-orang katakan lah? Kalau soal siap, ya kita harus yakin siap gitu. Cewek harus yakin bisa maju tanpa cowok, begitupun cowok harus yakin juga bisa maju dengan adanya cewek kayak gitu. Kita harus bisa saling menerapkan prinsip, menerapkan pemikiran bahwa tidak ada persaingan di antara cewek sama cowok. Kalau kita bisa bareng-bareng berkembang, kenapa tidak gitu? Nah, kalau misal nih para healthies nih, salah satu dari healthies atau salah berapa lah, masih yang berpikiran bahwa cewek itu nggak akan bisa di atas cowok, itu salah gitu. Kalau menurut aku, nggak di atas, tapi ya setidaknya barengan kayak gitu. Ya mulai sekarang sudah saatnya nih kaum cewek harus berani mengambil job desk nih. Biasanya job desk nggak tuh
mengambil job desk sebagai pemimpin juga kayak gitu. Antara cewek dan cowok harus saling support dimanapun berada, dengan tanggung jawab apapun harus saling support. Mulai sekarang kita nih mahasiswa sebagai champs of again dalam hal kesetaraan gender, kita harus saling mendukung. Kita membelakangkan persaingan seperti itu. Kalau menurut aku soal kesetaraan gender kayak gitu sih Zo. Kalau ngomong siap, kita harus siap. Iya, kalau ngomong soal siap nggak siap sih, aku sebagai cowok juga harus emang wajib siap sih. Nah, untuk para sobat LTIS di rumah, apakah sudah terbuka pikirannya tentang topik kesetaraan gender ini? Apakah sudah mulai menambah wawasan kalian atau malah stuck di situ-situ aja nih? Oke, aku mewakili para healthies nih, Hazel. Kalau menurut aku sih para healthies, aku yakin udah pasti terbuka sih pemikiran soal kesetaraan gender ini gitu. Nah, semoga topik ini bisa menambah wawasan kalian dan menjadi berkah Ramadan nih, Mbak. Yes, Masya Allah, berkah Ramadan gak tuh? Asik. Dan ternyata nggak kerasa nih waktu udah mau selesai aja. Mungkin karena narasumber kali ini asik, jadi nggak kerasa lama nih ngobrolnya. Dan sekarang udah mulai masuk waktu sahur karena kita tag-nya jam berapa nih Mbak? Mau dikasih tahu gak nih Mbak? Kalau menurut aku sih kasih tahu aja gak sih? Ya kalau itu mah cukup kita yang tahu aja sih Mbak. Yang penting di bulan Ramadan ini kalian tetap semangat berpuasa dan jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan karena kita mau lebaran juga biar lebaran tahun ini bisa kumpul dengan keluarga seperti yang lalu-lalu lah. Jangan stuck di pandemi juga biar silaturahmi tetap terjaga. Dan akhir kata, Bentar sebelum closing nih, ada apa nih Mbak? aku pengen ngomong juga nih sama Healthies. Boleh. Ya, yang dibilang Hazel tadi, berhubung ini kita di bulan Ramadan, mungkin terkadang kita dehidrasi kayak gitu, tapi tetap semuanya harus selalu tetap menjaga kesehatan kayak gitu. Ingat Healthies, sehat itu murah, sakit itu mahal. Jadi harus selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, selalu menjaga iman dan takwa ya, apalagi di bulan Ramadan kali ini gitu. Yang penting jangan makan nasi padang siang-siang aja sih. Oke, akhir kata aku Hazel dan aku Santi. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya ya. Jargon kita gimana nih Mbak Santi? Oke, berani berkarya di masa muda. Hidup pers mahasiswa. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat dan semangat berpuasa.